Serambi Islami, semua ada di sini. Kajian Islami, waktu kekal nanti. Pemirsa TVRI dimanapun Anda berada, masih dalam acara Serambi Islami Ramadan bersama saya Riza Muhammad di TVRI Media Pemersatu Bangsa. Dan tema yang kita bahas adalah puasa melenyapkan penyakit hati. Umi Yati, tadi kita udah sampai di solusi ya. Salah satunya adalah membaca Quran, di mana Quran hadir sebagai obat. Kemudian juga bersedekah. Nah kalau kita ambil dari konteks puasanya sendiri? Iya, baik. Kalau kembali kepada konteks puasanya Ustadz Riza, apa sebetulnya korelasi puasa ini dengan penyakit hati? Betul. Iya. Karena puasa ini rujukan akhirnya adalah ingin menjadi orang yang bertakwa. Makanya pakai kalimat la'allah, harapan artinya ya dari Allah ya. Karena mudah-mudahan seperti kita berharap kepada seorang anak, kalau kamu rajin belajar mudah-mudahan kamu lulus nak. Kan begitu. Nah, ini juga harapan dari Yang Maha Kuasa kepada pelaku-pelaku ibadah puasa. Nah, dari kita menjadi orang bertakwa itu sebetulnya sudah terkikis sifat-sifat yang dimaksud tadi. Masya Allah. Ya, kesombongan, sifat pamer, sifat kikir, sifat amarah. Kan berarti kita lulus. Karena tidak mungkin orang bertakwa itu sombong. Jadi secara langsung kalau penyakit ini nggak hilang setelah Ramadan, berarti puasa kita belum lulus. Gagal total ya, dong ya? Belum lulus ya. Artinya kita perlu belajar lagi. Bersyukur kalau masih Allah pertemukan kembali dengan Ramadan kalau berikutnya. ketemu ya. Iya, justru itu. Masih adakah waktu Allah tidak pernah menutup pintu taubatnya. Allah tidak pernah menutup pintu rahmatnya. Bahkan seluas langit dan bumi asal kitanya mau. Untuk siapa? Untuk orang-orang yang bertakwa. Masya Allah ya. Yang mana orang bertakwa itu? Ya salah satunya adalah orang-orang yang selalu berusaha memperbaiki diri. Di depan saya ini orang yang bertakwa. Insya Allah. Umi, kita akan kedatangan nih jamaah dari Fatur Rahman sama Nurul Jannah. Nah sekarang ada session di mana kita akan mendengarkan atau mempersilakan jamaah untuk bertanya, Umi ya. Iya. Oke, silakan dari mana dulu nih, Fatur Rahman atau Nurul Jannah? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami, nama Ibu Hajayati dari Darul Jannah, Nurul Jannah, Pondok Melati, Bekasi. Baik. Mau bertanya sama Umi, bagaimana penyakit hati yang muncul melalui media sosial saat kita berpuasa, Umi? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini benar banget nih. Iya. Karena orang-orang sekarang sudah nggak lepas dari yang namanya media sosial ya. Oke, mau ditampung dulu Mi ya? Ya, silakan. Oke, pertanyaan kedua dari Fatur Rahman ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Ru'yah dari Majelis Ta'lim Fatur Rahman Kampung Baru, Kebonjeruk, Jakarta Barat. Umi mau bertanya, Silakan Bu. ada hubungan yang kurang baik tapi sampai masuk Ramadan belum diperbaiki. Bagaimana solusinya Umi? Masya Allah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan menarik ya Umi ya, sederhana tapi efeknya luar biasa. Iya. Yang satu tadi berpuasa tapi penyakit medsos luar biasa sekarang. Iya. Gimana itu? Baik. Pemirsa TVRI yang dirahmati Allah dan ibu-ibu, terima kasih. Memang ternyata sekarang kita bukan hanya berinteraksi di dunia nyata, tapi juga di dunia maya. Bahkan mungkin lebih kebanyakan di dunia maya mungkin ya? lebih banyak di dunia maya, hampir. Karena kenyataannya kita bisa bertahan di rumah itu sendirian, tapi sebenarnya tidak sendiri. Ya, karena berjam-jam waktu kita habis itu di dunia maya. Masya Allah. Nah sekarang begini Bu, ketika kita ya sakit hati di dunia nyata sama di dunia maya, rasanya sama apa beda? Misal nih, saya nih kirim WA ke ibu isinya caci maki gitu. Itu sakit hatinya beda ketika ketemu langsung atau sama? Sama kan? Sama. Meskipun yang satu melalui media sosial ya, melalui elektronik, yang satu misalnya langsung, ya itu sama aja rasanya Ibu. Jadi ketika kita melakukan ya kesalahan dalam penggunaan media sosial padahal kita sedang berpuasa,
itu sama salahnya ketika berada di dunia nyata. Jadi penghinaan kalau sekarang tuh istilahnya apa? Bully ya. Iya, mengejek kan gitu, ya, mencela. Nah, maka semuanya itu akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah. Kalau mungkin di dunia nyata yang sering berkata itu bibir, tapi di dunia maya al-yauma nakhtimu ala wa tukallimuna wa tashhadu bima kanu. Ayat udah hafal, ya. Jadi tangan menari-nari, bibirnya diem, ya, tapi tetap dosa, ya. Daripada tangan kita menari untuk bermedia sosial, kecuali yang penting gitu ya. Lebih baik kita gunakan untuk yang manfaat, ya. Zikir bisa ini, ya Bu. Allah ciptakan tangan ini dari strukturnya aja mulia Ibu, ya. Yang mana 18, yang mana 81? Coba didekatkan. Jadi berapa? Apa itu 99? Asmaul Husna. Jadi kalau tangan ini pelakunya berbuat dosa, dia ngikut. Makanya nanti ini udah pensiun, tapi yang ditanya adalah semua anggota badan. Ya, jadi ketika kita sedang berpuasa, apakah tidak boleh Ustazah? Boleh, boleh, asalkan untuk yang maslahat. Ya, nge-share yang maslahat, ya. Ya, pengetahuan-pengetahuan yang teman-teman belum tahu kan gitu. Kalau tidak dikirim dia tidak tahu. Bahkan ada yang nagih itu agenda jadwal sholat, ya Ibu. Itu kan sering dinanti tafsir ayat-ayat. Nah itu manfaat kita share. Jadi sebenarnya boleh lah Ibu tetap pakai sosmed. Ibu pakai Instagram semua nggak sih? Enggak. Sama seperti Ibu gunain pisau, ya kan? Iya. Kalau dipegang sama Ibu kan itu pisau maslahat kan? Ya, motong buncis, bagus kan gitu. Tapi kalau digunakan oleh orang yang berniat jahat, madorot kan Iya, begitu. betul. Ya, jadi inilah pengaruhnya. Maka bijaksanalah dalam menggunakan media sosial. Sebetulnya bukan hanya di bulan Ramadan, tapi Ramadan mengajarkan kita ngerem diri. Insya Allah di luar Ramadan nanti punya Akan kontrol. tetap ya. Iya. Baik, sekarang pertanyaan kedua dari Majelis Taklim Fatur Rahman berbicara tentang sudah masuk Ramadan tetapi tetap punya musuh. Iya, bermusuhan di luar Ramadan juga kan tidak boleh Ibu, iya kan? Iya, musuh itu hanya mempersempit dada kita Ibu. Iya, sama dengan permusuhan itu kan diawali kebencian, tidak suka, tidak nyaman, ya, sulit memaafkan, enak aja hati masih sakit sudah minta maaf. Ketika kita, ya, mengendapkan kemarahan ini di dalam dada, awalnya cuma 5, tapi karena dipendam sampai 1 tahun dia jadi 50. Ya, maka pertama-tama itu ketika dia memendam kesalahan saudaranya, ya, yang sering sakit itu cuma dadanya, setahun kemudian pindah ke kepala belakangnya. Akhirnya stroke. Akhirnya stroke. Ya, jadi dia memendam rasa sakit atas kesalahan orang lain, tidak mau memaafkan orang lain. Imbasnya itu bukan untuk orang lain, tetapi buat diri kita Bu. Semakin kita memendam kebencian itu, semakin sakit kita Bu. Tapi ketika kita memaafkan, bukan karena dia salah atau benar, tapi karena kita ingin hidup tentram. Iya, Umi, kan ini lebih ekstrim nih ketika seseorang beribadah tapi tidak bertegur sapa dengan saudaranya, ibadahnya hangus. Hangus. Nah, bagaimana dengan ibadah Ramadan, dia puasa tapi tetap nggak bertegur sapa dengan saudaranya? Iya. Ramadan itu kan bulan rahmat. Iya. Ramadan itu bulan kasih sayang. Yang tidak kenal aja kita disuruh menyantuni. Iya kan? Yang kita kenal aja kita disuruh menjaga hati. Bagaimana ketika ada hubungan persaudaraan, ya hablum minan nas kita bermasalah, apalagi di bulan Ramadan, di luar Ramadan saja beban-beban itu kan akan merusak ibadah. Jadi lebih kita. lagi ini ya. Terlebih lagi Masya kalau Allah. amal-amal baik dilipat gandakan di bulan Ramadan, keburukan dan kesesatan Sama pun tentunya dilipat seperti gandakan. itu. Ya. Baik, pemirsa TVRI dimanapun Anda berada, masih ada session di mana saya akan kasih kesempatan bertanya kembali. Jangan kemana-mana, saya akan kembali setelah yang satu ini. Serambi Islami Ramadan.